Hari ini kita akan mempelajari pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad. Hadis ditinjau dari segi kualitas sanad terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Pembagian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keabsahan hadis sebagai dasar dalam penetapan hukum, akidah, dan akhlak. Kriteria hadis sahih itu berdasarkan 5 aspek. Nomor 1, kesinambungan sanad. Nomor 2, keadilan para perawi. Nomor 3, ketelitian dan kekuatan hafalan perawi. Yang keempat, terhindar dari syadz, dan yang kelima, terhindar dari cacat. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, serta terbebas dari syadz dan cacat atau illah. Syarat hadis sahih yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, semua perawi bersifat adil. Yang ketiga, semua perawi dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima, tidak berilat. Jadi tidak ada kejanggalan. Yang nomor 4, syadz itu. Yang kelima, tidak berilat, tidak ada cacat dalam hadis tersebut, baik cacat yang tampak ataupun cacat yang tersembunyi. Maka kalau tidak terpenuhi salah satu dari kelima syarat hadis sahih itu, hadis tidak bisa disebut dengan hadis sahih. Kemudian hadis sahih ada 2 macam. Yang pertama, sahih li dzatihi, yaitu hadis yang memenuhi seluruh syarat kesahihan dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis hasan yang naik derajat menjadi sahih karena didukung oleh jalur periwayatan yang lain. Nah, kedudukan hadis sahih yang pertama bisa menjadi hujah dalam akidah dan hukum. Jadi hadis sahih yang pertama kedudukannya seperti itu. Yang kedua, wajib diterima dan diamalkan. Jadi kalau hadis sahih maka harus diterima dan isinya harus kita amalkan. Yang ketiga yaitu menempati tingkatan tertinggi setelah Al-Quran. Jadi dalam hierarki dasar syariat agama Islam setelah Al-Quran itu adalah hadis, tentunya hadis yang sahih. Nah, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dengan tingkat kedhabitan di bawah hadis sahih serta bebas dari syadz dan ilat. Nah, menurut Imam Tirmidzi, hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dengan tingkat kedhabitan di bawah hadis sahih serta bebas dari syadz dan ilat. Jadi itu pengertian hadis hasan menurut Imam Tirmidzi. Hadis hasan ada 2 macam, sama seperti hadis sahih tadi. Yang pertama hadis hasan li dzatihi, hadis yang memenuhi syarat hasan karena kualitas perawinya sendiri. Yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis dhaif ringan yang naik menjadi hasan karena memiliki banyak sanad pendukung. Kedudukan hadis hasan yang pertama dapat dijadikan hujjah, sama seperti hadis sahih tadi. Jadi hasan ini juga bisa dijadikan dasar hukum atau hujjah. Kemudian yang kedua dapat diamalkan dalam hukum Islam. Jadi masih sama dengan hadis sahih tadi, itu bisa diamalkan, bisa menjadi dasar hukum syariat agama Islam. Nah, yang ketiga adalah dari macam hadis tadi adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Jadi tadi ada 5 syarat. Nah, satu atau beberapa syarat yang tidak terpenuhi maka hadis menjadi hadis dhaif.
Nah, sebab-sebab kedhaifan hadis yang pertama sanad terputus, yang kedua perawi tidak adil, yang ketiga perawi lemah hafalannya, yang keempat adanya syadz, yang kelima adanya ilat. Jadi syadz itu adalah riwayat yang bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Nah, kalau ilat ini adalah cacat yang tersembunyi yang bisa mempengaruhi kualitas hadis. Nah, hukum menggunakan hadis dhaif dalam akidah dan syariat atau hukum, maka mayoritas ulama tidak memperbolehkan. Kalau dalam fadhailul a'mal, para ulama memperbolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, kelemahannya tidak terlalu parah, berada dalam ranah keutamaan amal. Yang ketiga, tidak diyakini secara pasti berasal dari Nabi. Yang keempat, memiliki dasar lain dari Al-Quran. Demikian, terima kasih.